Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru di seluruh Indonesia. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan penguatan profil pelajar Pancasila yang menjadi salah satu ciri khas sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka. Untuk dapat melaksanakan P5 sesuai dengan panduan pengembangan P5, diperlukan modul P5 yang sesuai dengan kondisi sekolah dan kebutuhan murid. Bagaimana koordinator P5 dan tim fasilitator menyusun modul P5 sesuai dengan kondisi sekolah dan kebutuhan murid, namun tetap sesuai dengan panduan pengembangan P5? Mari kita simak video tentang penyusunan modul P5 sesuai dengan kondisi sekolah berikut ini. Jumlah guru ASN di SMA Negeri 1 Balongpanggang masih terbatas. Guru memiliki pengalaman pembelajaran berbasis proyek dan pemahaman tentang P5 masih terbatas juga. Untuk dapat melaksanakan P5 sesuai dengan panduan pengembangan P5 dan PSKAP nomor 009-H-KR-2022, koordinator dan tim fasilitator menyusun modul yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan murid. Sebelum menyusun modul, koordinator dan tim fasilitator harus dibentuk dan dikuatkan dengan menggunakan SK penugasan. Kegiatan penyusunan modul ajar dapat dilakukan secara berkolaborasi antara koordinator dan tim fasilitator. Tim fasilitator disusun berdasarkan karakteristik guru yang mendukung pelaksanaan P5, antara lain berpikir terbuka dan memiliki semangat untuk terus belajar serta kolaborasi. Sebelum menyusun modul ajar, koordinator dan fasilitator P5 berkoordinasi untuk melakukan identifikasi kondisi sekolah, kebutuhan murid, dan kalender nasional. Untuk mengefektifkan kolaborasi, kami menggunakan Google Drive bersama untuk menyusun modul P5. Hasil kerja masing-masing tim fasilitator dihimpun di Google Drive untuk dapat diakses oleh seluruh tim fasilitator. Pada koordinasi kedua, koordinator dan tim fasilitator P5 mulai menentukan tema dan topik yang akan diangkat sesuai dengan identifikasi sebelumnya serta isu yang ada. Mengacu pada tema dan topik yang telah ditetapkan, kami menentukan 2-3 dimensi-dimensi yang akan dikuatkan. Dari dimensi tersebut, selanjutnya diidentifikasi elemen dan subelemen yang memungkinkan untuk dikembangkan. Subelemen yang telah dipilih selanjutnya dijabarkan menjadi target capaian P5 sesuai dengan fase murid yang menjadi subjek P5. Subelemen dan target pencapaian dapat dicermati dari BSKAP nomor 009-H-KR-2022. Untuk memudahkan dalam penilaian, subelemen dan target pencapaian diuraikan menjadi rubrik penilaian. Pada koordinasi kedua ini diakhiri dengan penentuan alur kegiatan dan rincian kegiatan yang akan dilaksanakan. Masing-masing kegiatan selanjutnya dibagi pada setiap tim fasilitator untuk dibuatkan RPP dan bahan ajarnya. Proses penyusunan RPP dan bahan ajar dilakukan secara mandiri dengan mengoptimalkan Google Drive. RPP dan bahan ajar yang telah disusun oleh masing-masing tim fasilitator selanjutnya dipresentasikan untuk mendapatkan masukan dari anggota yang lainnya, serta memastikan adanya keterhubungan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Hasil revisi RPP dan bahan ajar selanjutnya disatukan menjadi satu kesatuan hingga terbentuk modul ajar. Berikut ini adalah tampilan modul P5 yang sudah disusun. Dengan menyusun modul P5, kegiatan pelaksanaan P5 menjadi lebih terstruktur dan sesuai dengan perencanaan. Meskipun tim fasilitator berbeda dan kelas yang difasilitasi juga berbeda. Namun, seluruh kelas dapat melaksanakan seluruh alur kegiatan sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. Selain itu,
Keberadaan modul P5 juga dapat memberikan haluan pada tim fasilitator untuk bekerja supaya tidak keluar dari garis besar inti P5 yang dilaksanakan. Melalui kolaborasi dalam penyusunan dan persiapan modul P5 ini, saya merasa sangat dilibatkan dan bangga telah diberikan pengalaman baru tentang pelaksanaan P5. Saya yang awalnya tidak memahami P5, sekarang sudah mulai memahaminya. Kelancaran penyusunan modul P5 sangat ditentukan oleh yang pertama, legalitas dan dukungan dari sekolah. Semangat untuk berkarya, tim fasilitator yang memiliki keterampilan IT dasar, tim fasilitator yang memiliki keinginan untuk terus belajar. Meskipun tetap terdapat tantangan dalam penyusunan modul P5 tersebut. Di antaranya, yang pertama, jadwal pelajaran yang penuh dari tim fasilitator, sehingga membutuhkan waktu khusus untuk koordinasi. Yang kedua, waktu yang terbatas untuk penyusunan modul ajar. Yang ketiga, pengalaman yang masih terbatas untuk pelaksanaan P5 dari tim fasilitator. Mari bersama kita wujudkan Merdeka Belajar untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salam dan bahagia untuk kita semuanya.